Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Kali ini kita akan bersama-sama menyimak bagaimana mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan tamu saya. Dari bagaimana dia mendapatkan rumah pada saat tidak memiliki dana, sampai dengan mujizat kesembuhan yang dialaminya. Siapakah dia? Inilah Natasha Sandra. Shalom Natasha. Shalom Kak. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Boleh Natasha perkenalkan diri dulu kepada pemirsa. Shalom, nama saya Natasha. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya. Awal waktu saya pernikahan kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya rindu untuk memiliki sebuah rumah. Saat memasuki awal perkawinan pertama, saya belum punya rumah, bahkan kontrakan aja nggak ada. Waktu itu persiapan menikah sudah hampir menunggu waktu. Tuhan temukan saya dengan orang yang tidak saya kenal. Dia mau meminjamkan rumah untuk kami, bahkan kami tidak diperbolehkan untuk membayar, bahkan kita cuman harus masuk aja, bahkan sudah disediakan. Itu suatu mujizat yang besar bagi saya. Bukan hanya itu, waktu itu saya juga memiliki kerinduan untuk kami dapat memiliki sebuah rumah sendiri. Tapi kami juga tidak mempunyai dana, bahkan kami hanya memiliki iman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kami berkeliling dengan suami saya hanya memiliki iman bahwa saya ambil sebuah pasir yang ada di tempat perumahan, saya pakai kantong plastik, saya bawa pulang. Bahkan kalau hari libur saya juga keliling melihat rumah itu, rindu untuk memiliki rumah perumahan itu. Saya hanya bisa ambil tanahnya lagi, saya bawa pulang, dan saya doa, Tuhan suatu saat saya pasti punya rumah sendiri. Secara manusia padahal kita nggak punya uang, tapi setiap rumah yang kami doakan itu tidak terjadi. Di perumahan A, di perumahan B, perumahan C nggak ada yang terjadi. Suatu saat Tuhan sediakan, Tuhan pertemukan kami kembali dengan orang untuk menawarkan sebuah rumahnya dengan tinggal 1 unit. Saat itu kami aja nggak punya uang, dilihat dulu aja. Saat itu akhirnya kami jalan-jalan dengan suami, dilihat kok rasanya srek di hati. Terus Pak, misalnya langsung ketemu dengan yang pemilik perumahan itu, kalau mau kasih tanda jadi aja untuk mengikat. Saat itu kita hanya bawa uang 500.000, hanya di dompet suami itu saya tuh hanya 500.000. Ya udah kita kasihkan. Dengan DP 500.000 untuk mengikat itu sebenarnya sangat-sangat tidak berarti sebenarnya ya. Dan jarang terjadi. Iya. Ada satu pengembang perumahan yang bersedia untuk memberikan rumah dengan DP 500.000. Iya. Terus saat itu kita kita pokoknya dengan iman. Padahal kita juga harus memerlukan proses bank, proses apa, tapi kita nggak punya semuanya. Tapi Tuhan tuh kirimkan orang luar biasa. Tenang Pak, nanti kita bantu semuanya. Jadi waktu itu Natasha dan suami tidak memiliki rekening di bank sama sekali nggak ada. Rekening tabung buku apa ya namanya, seperti rekening koran itu nggak ada. Bahkan untuk jaminan apapun kita nggak punya. Seperti kita punya kendaraan tapi nggak ada surat-suratnya. Suratnya dipegang kakak yang ada di Surabaya. Terus saat itu ya udahlah, berjalannya dengan waktu, orang ini sangat memegang komitmen yang punya perumahan. Akhirnya ya udahlah, kita bawa doa. Saat kita mulai bawa doa, padahal kita nggak ada dana. Saat dihubungi dengan pemilik rumah, jadi nggak ini mau beli rumah, kita kasih waktu Pak, kasih waktu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan, saya mengalami kecelakaan di saat kita mau membeli rumah. Maaf, saya dulu kayak berani ya sama orang tua gitu loh. Padahal saya udah nikah, saya udah diperingatkan nggak usah ke ini, nggak usah. Tapi saya itu nekat, saya malah bentak orang tua saya, bentak mami saya.
dan kurang dari waktu 3 menit ya, saya mengalami kecelakaan, bahkan kaki saya bengkok, nggak bisa diluruskan. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit A dengan bapak becak. Rumah sakit A tidak bisa mengatasi dan bahkan harus dibawa ke rumah sakit B. Saat di rumah sakit B, mami saya sudah dipanggil. Saat itu saya hanya dipeluk mami saya. Noni sing sabar, dia selalu panggil saya Noni. Noni sabar, Noni semangat. Saat itu saya dipeluk mami saya rasakan luar biasa kasih sayang seorang ibu. Dan saat itu nggak tahu kaki saya tuh bisa diluruskan tanpa rasa kesakitan. Terus berikutnya memang sakit karena memang harus ada proses operasi, proses pemulihan. Dan saat itu setelah saya pulang dari rumah sakit, dokter karena kecelakaan di tempurung dan saya harus skrup, pen dan plat, ada tiga macam yang ditanam di dalam kaki saya. Dan terapi itu sangat sakit karena pas di di persendian ya. Saya secara manusia saya nggak kuat. Saat itu papi mami bilang sama suami, udah di rumah papi mami aja, papi mami yang ngerawat gitu. Terus suami juga pulang ke rumah papi mami karena suami harus bekerja. Jadi supaya Natasha ada yang nungguin pada saat proses pemulihan ya. Dan yang bikin saya syok karena saya harus pakai 2 tongkat. Dokter bilang vonis, ibu kamu bisa jalan lepas tongkat itu sekitar 9 bulan. Itu hanya bisa lepas tongkat. Tongkat 1 itu baru kamu bisa berjalan, latih jalan. Saya rasa kaki saya pemulihan demi pemulihan tuh rasanya sakit sekali. Tapi luar biasa saya memiliki orang tua yang luar biasa. Dia mengurus saya, bahkan mami harus masih bekerja, papi bekerja. Bahkan setiap malam saya mengalami kesakitan. Papi saya itu selalu di bawah kaki tuh kayaknya kayak bahasa Jawanya tuh ngelus-ngelus sampai saya tertidur, sampai saya tidak merasakan kesakitan, sampai papi tuh tertidur di bawah kaki saya. Saat saya bangun, saya secara manusia kaget. Tapi itu setiap malam yang dia lakukan. Kalau setiap pagi mami yang mengurus saya. Saat itu di dalam hati saya takut dengan vonis dokter 9 bulan kamu baru bisa lepas tongkat, baru bisa berjalan normal. Bagi saya tuh waktu 1 bulan rasanya nggak sabar. 1 bulan aja udah lama udah, gitu, apalagi 9 bulan gitu. Terus, ada seperti itu ya, kayak firman, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Itu seperti tancap di hati saya. Kalau ketemu orang tua saya sepertinya gengsi. Enggak lah. Tapi terus hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Saat papi mami sedang di rumah sendiri, akhirnya saya bilang, papi, mami, Noni minta maaf. Dan orang tua cuma bilang, ngapain kamu bilang gitu? Papi mami enggak apa-apa. Mami bilang gitu, yang penting kamu sehat, yang penting kamu semangat, yang penting kamu kuat. Terus saya seperti kayak terima kasih Tuhan. Saat itu setiap kali kami kontrol ke dokter, karena sebulan 2 kali, bahkan sebulan sekali, saya baru ngeh kalau setiap tukang parkir yang di situ tuh menghafalkan saya. Ibu kalau setiap kali kesini perubahannya kok cepat. Ibu setiap kali kesini sudah lepas tongkat. Sudah lepas tongkat semuanya. Baru saya sadar. Oh iya, terima kasih Tuhan. Proses kesembuhan saya tuh kok luar biasa. Jadi saya 3 bulan sudah bisa lepas tongkat. Jadi ada percepatan ya. Bahkan 5 bulan atau sebelum setengah tahun saya sudah bisa berjalan normal. Bahkan saya bisa mengalami terapi, menjalani terapi demi terapi itu Tuhan mampukan. Tuhan mampukan, Tuhan beri kekuatan. Nah, di saat itu di tengah-tengah waktu saya masih ada proses pemulihan, pemilik rumah ini kembali menghubungi. Gimana Bapak rumahnya? Padahal ini waktunya udah lama sebenarnya.
banyak orang yang berminat dengan rumah itu. Mungkin sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Bahkan mereka bisa DP lebih dari yang 500.000 itu. Akhirnya suami saya bilang, Pak, tolong dilepas saja. Kita batal karena istri saya sedang mengalami kecelakaan. Bahkan waktu kecelakaan kita juga nggak punya uang, tapi Tuhan sediakan melalui saudara, melalui Koko, Tuhan sediakan semua biaya pengobatan, Tuhan cukupkan. Saat itu kami ditawari untuk beli rumah, kita batalkan. Secara manusia memang kita rindu, rumah itu rindu, tapi kita nggak ada dana sama sekali. Saat kita ke gereja, Tuhan tuh meneguhkan tuh lewat Bapak Pendeta Obaja. Saat dia berkhotbah dengan jelas, saya berada seperti di bawahnya tuh dengan jelas, dia seperti kayak menunjuk saya. Saya masih dengan pakai tongkat waktu pasras pemulihan. Saya masih ingat, beli, Tuhan yang sediakan dananya. Terus seperti katakan, beli, Tuhan yang sediakan dananya. Itu rasanya seperti kayak tertancap. Terus saya amini, amin, amin, amin. Terus Tuhan tuh luar biasa. Habis itu saudara dari suami saya tuh datang. Kami cuma cerita, kami menunjukkan rumah, dia sodorkan untuk DP 20%. Karena kita harus menyediakan 20%, dia nyodorin DP separuh dulu. Oh, jadi dia membantu menyediakan DP dari rumah itu. Cuman dibeli aja, nggak apa-apa. Ini DP-nya separuh tak kasih gitu. Terus separuh aja kita nggak ada gitu. Terus udah ini bawa dulu aja. Jadi uang itu dikasihkan ke suami, bawa dulu gitu. Terus sisanya yang 20%, yang 10-nya lagi kan kita nggak ada sama sekali. Akhirnya udahlah, kita seperti batalin aja. Seperti pemikiran semula untuk membatalkan. Seperti secara manusia. Tapi wah dahsyat, kami dipertemukan dengan pemilik perumahan itu. Kita nggak kenal, tapi mereka mau komitmen membantu kami. Itu suatu anugerah Tuhan. Pak, gimana? Ini saya bantu DP-nya yang kurangannya yang 10, Bapak bayar dicicil sepunyanya. Saya bantu proses semua. Saat itu kami juga bilang, Pak, kita juga nggak ada untuk masuk proses bank, kita pasti juga nggak di ACC. Udah Pak, belum punya rekening tadi ya. Saya bantu. Akhirnya semua dibantu. Akhirnya semua lolos. Dan disitulah Tuhan selalu sediakan. Akhirnya kami bisa membeli rumah itu. Tuhan mampukan, Tuhan cukupkan. Bahkan saya bisa membayar sampai lunas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu saya terima mujizat kesembuhan yang sangat cepat. Saya mendapatkan rumah mujizat yang daripada Tuhan. Kami imani setiap rema-rema yang disampaikan melalui hamba kami, Bapak Obaja Keluarga Allah. Jadi ada satu titik di mana ketika Natasha mendapatkan rema dari ayat bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, kemudian Natasha mengambil satu tindakan untuk mau meminta maaf. Jadi membuang gengsi yang tadi dirasakan, minta maaf ke orang tua. Dan satu yang menarik adalah orang tua dari Natasha bahkan tidak menyadari kesalahan yang dilakukan gitu ya. Itulah kasih orang tua ya. Jadi luar biasa banget apa yang sudah dialami oleh Natasha. Kemudian satu rema yang tadi Natasha dapatkan dari pada saat datang di ibadah dengan Pak Obaja ya waktu itu ya. Remanya beli rumah itu, tetap melangkah gitu. Ternyata cara Tuhan ajaib sekali ketika dia menghadirkan orang-orang untuk menolong sehingga Natasha benar-benar bisa memiliki rumah. Ini satu mujizat Tuhan. Dan ternyata mujizat Tuhan itu tidak hanya dialami kayaknya ajaib tiba-tiba yang di luar pemikiran manusia, tapi benar-benar melalui manusia. Orang-orang yang di sekitar kita itu pun mereka bisa dijadikan Tuhan sebagai alat untuk membantu dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari situ ya. Kemudian
saat di rumah sakit Ya, dan ketika mama papa merawat Natasha, apa yang Natasha rasakan waktu itu? saya bersyukur Mhm. memiliki orang tua yang terbaik, Mhm. benar-benar merawat saya. Mhm. Bahkan kasihnya itu sangat tulus. Apalagi Bapa yang di surga sangat-sangat mengasihi setiap anak-anaknya. Itu. Jadi semenjak saat itu saya juga bersyukur dengan kejadian itu. Saya diingatkan untuk senantiasa hormatilah ayah dan ibumu. Itu. Karena di dalam firman memang sudah ada dan ya dan amin. Bahkan selalu orang tua itu selalu menyayangi, nggak pernah nyimpen rasa apa gitu, pokoknya tulus itu. Bahkan merawat luar biasa. Luar biasa ya, itulah orang tua terhadap anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga senantiasa melihat kita. Bahkan kayak tadi ya, yang nggak punya dana, Tuhan sudah sediakan rumah sesuai dengan kenduran. Dan saya yakin dari apa yang Natasha lakukan, tindakan profetik yang Natasha lakukan ketika mengambil segenggam demi segenggam itu, Tuhan melihat kesungguhan hati Natasha untuk memiliki rumah, dan itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan pada saat benar-benar nol ya tadi ya, karena berbarengan dengan Natasha mengalami kecelakaan sehingga benar-benar dana itu nggak ada untuk beli rumah ini ya. Luar biasa sekali. Dan satu yang bisa kita ambil pelajaran di sini juga, kita diingatkan bahwa kasih anak sepanjang galah, tapi kasih orang tua itu sepanjang jalan ya. Jadi nggak berkesudahan kayak lagunya Kasih Ibu Kepada Beta. Jadi luar biasa sekali ya. Pernah saya juga akan menambahkan tentang janji iman. Waktu itu kami nggak punya apa-apa. Setelah menikah, bahkan kami harus untuk modal, bahkan apa yang kami dapatkan setelah menikah tentang kayak emas, kayak apa, bahkan cincin pernikahan aja kita semua jual untuk modal, untuk kebutuhan. Saat itu bahkan kami makan aja nggak bisa, sampai harus kadang-kadang kita masih dibantu orang tua. Saat itu saya ingat hanya menempel satu kalung yang menjadi kesukaan saya. Saat gereja mulai menerapkan tentang janji iman, saya rindu untuk saya ambil bagian, tapi kami belum punya. Saat itu hanya menempel tuh sebuah kalung di satu-satunya yang saya sukai. Saat itu saya bilang sama suami, bilang sama keluarga, mereka responnya baik. Aku ingin terlibat nanti janji iman waktu awal-awal. Ya udah, tak lepas kalung itu. Saya berikan, saya lepas apa yang menjadi kesukaan saya lepas, saya berikan buat Tuhan. Mungkin gak seberapa, tapi Tuhan tuh gak pernah hutang. Tuhan itu selalu memberkati. Itu yang luar biasa. Bahkan Tuhan selalu sediakan. Apa yang Natasha rasakan waktu Natasha kasih kalung yang paling disukai itu untuk dipersembahkan sebagai janji iman? Saya ada rasa berat gitu. Iya, karena waktu untuk kebutuhan hidup ya, saya kasihkan suami, ini dijual semua, tapi yang ini jangan ya. Sebenarnya suami nggak mau, tapi karena kebutuhan hidup ini semua jual, tapi yang ini jangan, ini jangan. Karena sangat-sangat suka sama kalung itu. Terus karena itu iman, ada janji iman, tergerak, kayak terusik. Akhirnya saya lepas. Tapi setelah lepas saya berikan, hati ini rasanya tetap sukacita, tetap bersyukur, rasanya senang, tidak ada rasa gelo, tidak ada rasa apa, tapi terima kasih Tuhan, aku sudah mau ambil bagian yang terbaik, ya itu. Bahkan saya rasakan penyertaan Tuhan itu
dari hari ke hari itu sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan sekarang Natasha sudah punya rumah sendiri dengan segala isinya yang sudah bisa dibeli gitu ya. Amin. Satu hal, Tuhan pasti melihat hati. Ya. Jadi ketika Natasha rela untuk melepaskan apa yang menjadi kesayangan dari Natasha itu, Tuhan sangat memperhitungkan hal itu ya. Jadi luar biasa sekali. Saya lihat perjalanan hidup apa yang Natasha sudah lewati dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain yang sudah Tuhan izinkan, penuh dengan mujizat dan penyertaan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Natasha itu anak kesayangannya Tuhan. Amin. Dan saya belajar dari apa yang dialami oleh Natasha, bahwa kesungguhan hatinya ketika dia mempersembahkan apa yang menjadi kesukaannya pada saat dia tidak memiliki apa-apa yang lain. Satu hal yang dia pegang, yang dia sukai, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dari situlah Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita mau menabur, maka kita akan menuai. Dia bisa memiliki rumah dan dia bisa mengalami kesembuhan dengan begitu cepat. Itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dari apa yang sudah dia lakukan. Inilah Zona Mujizat kali ini. Kita akan bertemu lagi di Zona Mujizat berikutnya yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.